بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة مخالفة بالسنة. Para alim ulama, para sepuh bini sepuh, takmir musalla Baitul Atiq lan sedaya jamaah ingkang dahatin hormatan. Alhamdulillah dalu menika kula lan panjenengan sami saged pinanggihan insyaallah kangge silatul ukhuwah lan kangge ngangsu kawruh thalabul ilm menuntut ilmu. Mugi-mugi rawuhipun kula lan panjenengan sami dadosaken kula lan panjenengan sami angsal rahmat, sakinah, ketenangan, insyaallah manfaat dunia akhirat jemaah. Salawat salam mugi tansah tercurah marang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi salawat wa lumeber marang keluarganipun, para sahabatipun lan sedaya umat ingkang miturut sunnahipun ngantos dinten kiamat. Jamaah kawula senajan iki pun boten bulan Syawal ngucap taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala nampi amal kula lan panjenengan sami. Wa kullu amin wa antum bi khairin. Mugi-mugi kula lan panjenengan sami sehat wal afiat ngantos kepanggih Ramadan sing badhe dugi. Nggih. Kula nggih ngucap nyuwun pangapunten apabila kada kalepatan sebab niki awal pertemuan kula lan panjenengan sami sasampunipun libur Ramadan. Leres nggih? Alhamdulillah. Baik jamaah, sehat sedaya nggih? Alhamdulillah. Baik, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait kitab Bulughul Maram. Kita membahas Kitabul Jami, penjelasan hadis-hadis tentang adab dan akhlak. Terakhir kita membahas tentang adab menjenguk orang sakit. Maka insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita ini dan kita mulai dari faidah atau manfaat yang kembali kepada orang yang sakit. Jadi jamaah, orang yang sakit itu ketika diuji Allah dengan rasa yang sakit, kemudian sedih, namanya sakit kan kadang maame mboten semangat ya Pak, mboten lahap kados tiyang sing sehat. Kadang nggih mboten saged tilem nggih. Aduh, ya Allah sakit poh gitu guys, seterusnya. Tapi jamaah, insyaallah seberat apapun cobaan, terkadang cobaan itulah yang menyadarkan kita semua. Terkadang dengan banyaknya nikmat kita justru malah lupa. Namanya kalau bahasa Inggrisnya comfort zone, zona nyaman. Sehat, duitnya akeh, pokoknya apa baik kepengen ya bisa, kadang malah kelalen.
Tapi ketika diuji oleh Allah dengan ujian sakit, ternyata malah sadar, malah ingat. Makanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekhul Islam mengatakan, musibatun tuqbilu biha 'ala Allah. Satu musibah yang menimpamu yang menjadikan kamu kembali kepada Allah. Ingat kepada Allah. Sadar untuk taat kepada Allah. Khairun laka, lebih baik min ni'matin tunsika dzikrallah, daripada satu nikmat yang menjadikan kamu lupa kepada Allah. Jadi satu cobaan, satu ujian, satu musibah yang menjadikan kita ingat kepada Allah, kembali kepada Allah, rajin mengerjakan ketaatan dan bersegera meninggalkan kemaksiatan, itu lebih baik daripada kenikmatan yang menjadikan kita lupa dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah milih mana nih? Musibah yang menjadikan jamaah ingat sama Allah atau nikmat yang menjadikan jamaah lupa sama Allah? Milih mana? Nek bisa milih tah mending nikmat sing tambah ingat sama Gusti Allah Pak Ustaz gitu ya. Ya, nah ini kata pancen gitu. Ya. Nah, ini disebutkan dalam kitab Syu'a min Al-Mihrab juz ke-6 halaman 112. Maka jamaah, bagi orang yang sakit, terkadang orang yang sakit ini akan mendapatkan nasihat. Ya, saya ketika sehat kok tidak jamaah. Giliran sakit pengen jamaah dan seterusnya. Maka dari itu bisa dibawa pulang ini oleh-oleh. Maksudnya apa? Satu musibah yang mengingatkan kita kepada Allah lebih baik daripada satu nikmat yang menjadikan kita lupa kepada Allah. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang itu kalau nggak diuji itu malah bahaya, Pak. Seorang itu kalau nggak mendapatkan musibah itu malah bahaya. Karena adanya Fir'aun, adanya Qarun, itu karena mereka itu mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang tidak mereka syukuri. Justru malah kenikmatan itu yang menjadikan mereka menjadi semakin sombong. Makanya Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu ta'ala mengatakan, laula mihanud dunya wa masaibuha, kalau bukan karena ujian dan musibah-musibah yang ada di dunia yang menimpa kita, la asobal abada min adawail kibr, pastilah seorang hamba itu akan dihinggapi dengan penyakit sombong, wal ujub, dan juga ujub, bangga diri, wal far'anah, dan sifat kefir'aunan, melampaui batas, wa qaswatil qalb, dan kerasnya hati, sulit menerima nasihat, sulit menangis, ya, sulit istighfar. Wa huwa sababu halakihi ajilan wa ajila, yang mana cepat atau lambat penyakit-penyakit tadi ini akan menjadikan seorang celaka. Makanya masih mending, Pak, sebelum mendapatkan kecelakaan yang besar, masih mending mendapatkan kecelakaan yang kecil. Ya, seperti itu ya, Masya Allah. Famin rahmati arhamir rahimin, maka di antara rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, zat yang paling rahmah, zat yang paling penyayang. Memang orang tua kita menyayangi kita, tetapi Allah Subhanahu wa taala lebih sayang kepada kita. Di antara bukti rahmatnya Allah Subhanahu wa taala adalah disebutkan di sini ayyatafaqqadahu fil ahyan bi anwa'in min adwiyatil masaib, yaitu Allah Subhanahu wa taala itu kadang-kadang memberikan cobaan-cobaan kepada seorang manusia. Takunu hamiyatan lahu min hadhil adwa, yang mana musibah-musibah tadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala menjadi imun baginya dari berbagai penyakit. Jamaah mohon maaf,
Jamaah pernah disuntik? Pernah ya? Sakit betul Pak? Apa suntik kepenak sih Pak? Sakit apa Pak? Wong kadang wonten niku perawat sing biasa nyuntik pas disuntik wedi Pak. Jeblono gitu ya. Saya punya teman itu, senengnya nyuntik wong. Baru musim Covid ini kan harus divaksin semua Pak, gitu. Giliran dia yang mau disuntik, dia ini takut ngejengker, gitu. Mau pingsan, gitu. Jadi bisa bener dicopot jaran jadi, gitu. Daripada disuntik, gitu. Iya. Makanya kadang kan ada yang namanya khitan, sunat, ya Pak. Sunat itu sakit bukan Pak? Sakit, tapi masya Allah setelah dihitan ternyata semakin sehat. Jarang kemudian kena penyakit di anggota kemaluan ya. Pokoknya cobaan ujian apapun yang menimpa kita insya Allah ada hikmahnya. Pak Ustadz lah, mungkin Pak Ustadz urung ucul di ujian sing siji wis ujian meneh. Sing iki urung praget ono meneh. Bonyok aku Pak Ustadz. Ingat jamaah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu enggak mungkin menguji seorang hamba kecuali sesuai dengan batas kemampuannya. Jadi kalau kita diuji dengan ujian yang berat, yakinlah berarti ada kesempatan iman kita semakin meningkat. Kualitas hati kita ini semakin kuat. Jadi itu jamaah ya, tidak masalah walaupun sakit, insya Allah ujian-ujian ini yang akan menguatkan kita semua dan menyadarkan kita semua untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada istilahnya istidraj Pak. Istidraj itu kalau bahasa Jawanya itu dijorke. Jadi orang yang mendapatkan nikmat nggak mau sholat, nggak mau mengerjakan ibadah, tapi mohon maaf ya, semakin kaya, semakin berkembang, tapi menjadikan dia lupa sama Allah. Ini bukan nikmat, namanya istidraj. Maka dari itu jamaah, ketika nikmat bertambah, jangan lupa bersyukurnya juga harus bertambah. Semakin banyak rezeki yang kita dapatkan, usahakan semakin banyak pula sebagian rezeki yang kita bagi-bagikan, khususnya pada kerabat kita. Itu adalah manfaat yang kembali kepada orang yang sakit. Sekarang kita bahas manfaat yang kembali kepada kedua belah pihak. Yang sakit yo dapat, yang menjenguk orang sakit yo dapat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kembali murajaah di hadis-hadis yang pertama tentang pentingnya mengucapkan salam. Bahwasanya mengucapkan salam itu bisa menambah kecintaan sesama kaum muslimin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tadkhulunal jannah, sira kabeh iku ora bakal mlebu swarga hatta tu'minu, sampai sira kabeh iku beriman marang Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus iman niku merupakan kunci seorang bisa masuk ke dalam surga. Seberapapun imannya, ketika dijaga, maka dia berkesempatan masuk surga. Wala tu'minu hatta tahabu, lan sira kabeh ora bakal beriman kelawan iman sing sempurna sampai sira kabeh iku padha saling tresno. Kalian semua tidak mungkin bisa sempurna imannya sampai kalian saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in, sira kabeh gelem apa ora? Aku jarene Rasul sallallahu alaihi wasallam tuduhke ala syai'in ing ngatasé sawijining perkara, idza fa'altumuhu nek sira kabeh nglakoni perkara mau, tahabbtum sira kabeh bakal padha saling tresno. Rasul sallallahu alaihi wasallam dawuh, afsyus salama bainakum, yaiku nyebarke salam antarane wong siji kelawan wong liyane. Jadi nek ketemu wong ngucapke assalamu alaikum. Sekedar mengucapkan salam ini jamaah, ini bisa menumbuhkan cinta. Mau ucapan salam tok. Apalagi sudah ngucapin salam, nengok ketika sakit, kemudian bawa napa Pak?
bawa oleh-oleh, bawa bingkisan, bawa amplopan, ngapunten niki nggih. Kira-kira tambah cinta enggak? Tambah cinta, tambah seneng, tambah eman. Wong yang namanya orang sakit, Pak, biasanya nggak cuma sakit fisiknya, tapi juga sakit hatinya, psikisnya, ikut sedih, mungkin khawatir, pikiran, ngapunten nggih, stres gitu ya. Ternyata ketika dijenguk, assalamualaikum, senengnya Pak, waalaikumsalam. Ya. Alhamdulillah saya diperhatikan. Bukan cuman itu, datang nengok, ya menghibur, cepat sembuh ya Pak, mendoakan, lebih-lebih tadi membawa nyamian, membawa unjukan, misalnya membawa infak atau bahasanya apa amplopan, insya Allah tambah cinta. Jadi insya Allah orang yang menjenguk maupun orang yang dijenguk maka akan tumbuh kecintaan di antara mereka berdua. Ini pentingnya menengok orang sakit. Ya. Nah kemudian jamaah kita masuk di pembahasan yang berikutnya, hadis tentang pahala yang akan didapatkan oleh orang yang menjenguk orang sakit. Yang pertama kita bahas manfaat sakit bagi orang yang sakit. Kemudian yang kedua tadi kita bahas manfaat yang akan didapatkan kedua belah pihak, baik yang sakit maupun yang jenguk orang sakit. Itu adalah timbulnya kecintaan. Nah kita bahas sekarang hadis tentang pahala yang akan didapatkan oleh orang yang menjenguk orang yang sakit. Ustadz, apa sakitnya harus di rumah sakit? Tidak. Di rumah pun kalau memang sakit dijenguk tetap mendapatkan keutamaan ini. Yang pertama jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis dari Sauban Maula Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ada maridon lam yazal fi khurfatil jannah hatta yarji." Barang siapa yang menjenguk saudaranya yang sakit, maka dia senantiasa memetik buah-buah di surga sampai dia kembali pulang. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi jemaah, kalau kita ini menjenguk orang sakit, ya, kita berangkat nih, baru niat berangkat, bismillah berangkat. Sampai kemudian kita nanti pulang, itu sedang mengumpulkan buah-buahan surga. Atau kalau yang saya sampaikan itu, panjenengan misalkan punya rekening, kemudian panjenengan itu membuka, setelah rekeningnya dibuka, transferannya terus masuk. Seneng betul Pak? Seneng. Atau seperti panjenengan misalkan buka pintu, dikirimi paket terus Pak, paket, nah gitu, seneng betul. Terus seperti itu sampai kapan? Sampai kemudian orang yang menjenguk orang sakit itu pulang. Barulah kemudian ya dia berhenti memetik buah-buahan surga. Jadi Masya Allah Pak ya, orang yang menjenguk orang sakit itu mendapatkan pahala sejak pertama kali melangkah hingga langkah terakhir dia sampai ke dalam rumah. Nikmat betul Pak? Nikmat, Masya Allah. Ya, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian jemaah, hadis yang kedua dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu pernah mendengar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ata akhahul muslim." Siapa yang mendatangi saudaranya yang muslim, aidan, dalam rangka menengok orang yang sedang sakit, tilek wong meriang, masya fi kharafatil jannah hatta yajlisa. Maka apa jamaah? Dia berjalan sambil memetik buah-buahan surga. Jadi dia berangkat, ya, terus dikirimi oleh pahala dan pahala dan pahala terus menerus. Hatta yajlisa, sampai dia duduk. Jadi berjalan, entah naik motor, entah naik mobil, entah jalan kaki, pahala terus, ya, seolah-olah sedang memetik buah-buahan surga. Sampai dia duduk. Fa idza jalasa,
Ghamaratuhur rahmah. Kalau dia sudah duduk, Assalamualaikum Pak, Waalaikumsalam, Masya Allah Pak. Mungkin cepat mantan nggih, monggo Pak, lenggah, sakit matur nggih. Kemudian kita duduk, maka ganti lagi. Kalau tadi kita sedang memetik buah-buahan surga, ketika kita sudah duduk, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ghamaratuhur rahmah, maka rahmat Allah Subhanahu wa taala akan turun kepadanya, akan melimpah kepadanya. Masya Allah. Jadi rahmat Allah akan melingkupinya, ya, mencakupinya, menyelimutinya dan seterusnya. Fa in kana ghudwatan, kalau nengok orang sakitnya di waktu pagi, shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yumsi, maka 70.000 malaikat akan mendoakan kebaikannya sampai sore. Berapa jamaah? 70.000 malaikat mendoakan kebaikan bagi orang yang nengok orang sakit sampai waktu sore tiba. Padahal rumah kita, mohon maaf, kalau kemudian ngundang orang untuk mendoakan kita, misalkan mungkin kita ada walimah nikah, kita ngadakan walimahan, mungkin enggak rumah kita ini bisa menampung 70.000 tamu, Pak? 70 tok aja udah sesek ya, Pak. Jadi itu belum tentu doa mereka dikabulkan. Belum tentu, ya. Lah ini jamaah, didoakan 70.000 malaikat, yang mana malaikat itu kalau berdoa pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan cuma sebentar mendoakannya, kalau nengoknya ketika pagi, didoakan kebaikan oleh 70.000 malaikat sampai waktu sore. Masya Allah, luar biasa. Wa in kana masaan, dan kalau menengoknya ketika sore, shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbih, maka 70.000 malaikat akan mendoakan kebaikan untuknya sampai tiba waktu pagi. Luar biasa. Jadi didoakan paling tidak setengah hari, Pak. 12 jam. Panjang nggak itu waktunya jamaah? Panjang sekali, lama sekali. Oleh karena itu, bersemangatlah dalam menengok orang sakit. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Jadi kalau jamaah mungkin pernah lihat supir taksi. Supir taksi itu semakin jauh mengantar semakin senang. Kenapa semakin senang? Argonya muter terus. Gimana Muhammadan? Sama orang yang kemudian menengok orang sakit, ketika dia berjalan, argo pahalanya muter. Ketika dia sudah duduk mendampingi orang yang sakit, ganti. Bukan cuma pahala, rahmatnya Allah turun. Ketika nengok pagi didoakan 70.000 malaikat dengan doa kebaikan sampai sore. Ketika nengoknya sore didoakan 70.000 malaikat dengan doa kebaikan sampai waktu pagi. Masya Allah. Ini semoga kita semakin semangat dalam menengok orang sakit. Baik, yang ketiga adalah hadis dari Abu Hurairah. Menengok orang yang sakit itu adalah safar yang baik. Karena safar ini hukumnya pertamanya mubah, boleh. Tapi safar ini bisa menjadi haram. Misalnya safar untuk bermaksiat, maka safarnya menjadi haram. Atau safar mungkin untuk sekedar membeli sesuatu, maka mungkin hukumnya boleh. Ya. Ada juga safar untuk silaturahim, nengok orang tua, nengok kerabat, maka ini menjadi wajib. Gitu ya. Safar untuk haji yang pertama hukumnya wajib. Tapi jamaah, ada juga safar yang kemudian menjadi safar yang baik adalah safar ketika nengok orang sakit. Bahkan orang yang nengok orang sakit itu seolah-olah sedang memesan sebuah rumah di surga. Ini sekarang kan ada istilah kapling perumahan gitu Pak, ada yang pesen dulu gitu ya. Nah, orang yang menengok orang sakit itu jalannya adalah termasuk safar yang baik, dan perbuatannya itu adalah dia sedang mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan rumah di surganya Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ibarat kata safarnya ya safar yang baik. Safar ini dalam rangka untuk memboking atau memesan sebuah rumah di surga. Nah, kita baca hadisnya. Disebutkan di sini, man ada maridon, siapa yang nengok orang sakit, nada munadin minas sama, maka penyeru akan menyeru. Ya, penyeru yang ada di langit akan menyeru. Tibta, sungguh engkau telah berbuat baik. Wa toba mamsyak, dan sungguh perjalananmu merupakan perjalanan yang baik. Wa tabawwa'ta minal jannati manzilan, dan berjalanmu itu adalah termasuk bentuk memesan sebuah tempat di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah ini merupakan hadis yang hasan, hadis yang baik. Di jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kadang kita itu tidak merasa bahwasanya nengok orang sakit itu penting. Tapi kalau kita pernah sakit dan kita ditengok, kita merasakan sendiri, maka kita akan kemudian melihat bahwasanya menengok orang sakit ini merupakan hal yang luar biasa. Jamaah pernah nggak lagi sakit, mungkin sakit yang berat, mungkin operasi, tiba-tiba teman waktu SD nengok, rasanya gimana Pak? Yakin seneng banget, yakin. Langsung mari cari Pak Ridwan, gitu, Masya Allah. Bayangin Pak, teman SD sekian puluh tahun tidak ketemu. Qadarullah perantara kita sakit, orang itu datang menengok. Gimana perasaan kita Pak? Senang banget. Punya guru, gurunya nengok, senang banget Pak? Senang banget ya Allah. Punya teman-temannya nengok, senang banget. Maka jangan pernah meremehkan menengok orang yang sakit. Karena menengok orang yang sakit punya banyak sekali keutamaan. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang masuk surga itu nanti akan disambut oleh para malaikat yang sopan, para malaikat yang lembut. Di dalam surat Az-Zumar ayat 73 disebutkan, wa qala lahum khazanatuha salamun 'alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Maka berkatalah kepada mereka, yaitu orang yang akan masuk surga. Siapa yang berkata? Penjaga-penjaga surga. Salamun 'alaikum, kesejahteraan, keselamatan, kebahagiaan dilimpahkan atasmu. Tibatum, berbahagialah kamu. Fadkhuluha khalidin, maka masukilah surga ini dalam keadaan kekal, tidak pernah meninggalkan surga. Maka jamaah, kalau kita menengok orang yang sakit, itu merupakan safar yang baik. Dan insya Allah itu merupakan satu amalan yang menjadikan kita ini berkesempatan masuk ke dalam surga. Ustadz, nengok orang yang sakit, orangnya sedang koma, dapat pahala nggak Pak? Tetap dapat. Dan kadang orang yang koma itu kan hanya nggak bisa bangun, padahal dia bisa dengar. Padahal dia bisa kemudian merasa, mengenali. Karena saya juga pernah sampaikan mungkin ya, saya punya tetangga di sebelah rumah ya, di Cilacap itu, orang sepuh sedang perjalanan ke Jogja, qadarullah di bus kena serangan stroke Pak. Koma 10 hari. Tetapi ternyata Pak, selama dia koma, ketika ada temannya yang datang, dia itu kenal suaranya fulan. Suaranya fulan. Makanya ketika dia siuman, bangun, tanya sama istrinya, "Bu, kemarin Pak ini datang ya?" "Iya Pak." "Kok Bapak tahu?" "Bapak itu dengar suaranya, cuman Bapak nggak bisa bangun." Nah, makanya kalau orang yang sedang koma, tetap kita kalau bisa bisikkan, "Pak sudah ada, tak tayamumkan ya, monggo jenengan sholat." Ya barangkali dia memang masih sadar, cuman nggak bisa bangun. Seperti itu. Baik jamaah, keutamaan yang keempat. Hadis-hadis tentang menengok orang yang sakit. Orang yang menengok orang sakit, maka dia akan menyelami luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dari Ka'ab bin Malik, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ada maridon, siapa yang menengok orang sakit, khadha fir rahmah, ia sedang menyelami rahmat, yang mana rahmatnya Allah Subhanahu wa taala sangat luas. Fa idza jalasa indahu istanqa'a fiha." Dan jika orang yang menengok orang sakit sudah duduk di sisi orang yang sakit, maka dia benar-benar mendapatkan ataupun tenggelam dalam kebaikan rahmat tersebut. Masya Allah jamaah. Jadi ibarat kata jamaah, ada ruangan. Ruangan itu ber-AC, adem betul Pak? Adem, senang ya. Ketika orang itu menengok orang sakit, dia sudah mulai kemudian masuk ke ruangan tersebut. Nah, ketika dia duduk di sampingnya orang yang sakit, maka dia pun insya Allah sudah apa? Istirahat di tempat tersebut. Sudah berbaring, ya. Mungkin sudah pakai selimut. Ini bahasa mudahnya seperti itu ya, biar kita bisa pahami. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang menjenguk orang sakit ini mendapatkan banyak sekali keutamaan, ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jadi jamaah, seolah-olah seperti ini jamaah. Orang yang menengok orang sakit itu sedang menimba air untuk diminum. Jadi ketika nengok, itu sedang menimba air. Sudah dapat nih ya airnya. Kemudian dia sudah mulai merasakan segernya air tersebut. Coba jamaah kalau dari jauh, perjalanan jauh, panasan, ketemu air, senang betul Pak? Senang. Nah, kemudian kalau sudah duduk, ya, kemudian bersama orang yang sakit, dia seolah-olah sudah apa? Sudah meraupkan air ke wajahnya, tambah seger betul Pak? Tambah seger. Atau kemudian dia sudah menyiramkan air ke tubuhnya, tambah seger, tambah seger. Kalau di pegunungan Pak, bukan cuma dibuat raup, bukan cuma dibuat mandi, bahkan air kalau dari pegunungan langsung itu malah bisa diminum. Masya Allah. Ya, inilah keutamaan menengok orang yang sakit. Jadi orang-orang yang menengok orang sakit sampai kemudian berkesempatan duduk itu mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Baik, yang kelima. Dari Jabir bin Abdullah, ia mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ada maridon, siapa yang nengok orang sakit, khadha fir rahmah, dia sedang menyelami rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza qa'ada istaqarra fiha, sampai apabila dia duduk di samping orang yang sakit akan ditetapkan rahmat baginya." Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad nomor 522. Jadi jamaah, senang nggak jamaah? Dilengok orang yang sakit itu seperti bertamu. Kemudian bukan cuma dipersilakan bertamu, ternyata orang yang punya rumah itu punya fasilitas. Mas, saya punya kamar tamu, itu sebelah situ tuh. Monggo silakan nginep. Senang betul Pak? Ternyata kamarnya itu adem, kasurnya empuk, di dalamnya ada kulkas yang dibuka ada, Masya Allah, buah-buahan, roti-rotian, dan seterusnya, ada es krim, segala luar biasa ya. Jadi itulah orang-orang yang menengok orang yang sakit, dia mendapatkan rahmat, sampai ketika dia duduk di samping orang yang sakit, maka rahmat tersebut benar-benar ditetapkan untuknya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dalam riwayat yang lain, ada orang yang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, hada sahih alladhi ya'udul marid. Fal maridu ma lahu?" Ya Rasul, keutamaan tadi itu kan didapatkan oleh orang yang menjenguk orang yang sakit. Lalu apa yang didapatkan oleh orang yang sakit ya Rasul? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Tuhattu anhu dzunubuhu
orang-orang yang mendapatkan ujian sakit itu akan digugurkan dosa-dosanya, akan dihapuskan segala macam catatan keburukannya. Masya Allah. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah hal yang sangat luar biasa terkait menengok orang yang sakit. Oleh karena itu, harapannya kita semua benar-benar semangat ya untuk menengok orang yang sakit. Nah, jamaah kalau punya bajunya ini qadarullah baju yang panjenengan itu senengi. Mungkin baju seragam, entah seragam kerja, entah seragam sekolah. Qadarullah itu kena noda. Panjenengan ngapusnya nggak bisa, angel dikucek ya ora ilang ya. Di pemutih ya ora ilang, kemudian panjenengan kok ketemu sama orang, oh saya tahu caranya itu biar hilang nodanya. Dikasih apa? Hilang beneran. Seneng buatan Pak? Seneng sama ya. Orang yang sakit pun ketika dia mendapatkan ujian sakit, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang menjenguk orang yang sakit itu benar-benar mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita juga perlu menjaga adab menjenguk orang sakit. Okay? Sebelumnya Pak, saya mau izin bertanya, ini sudah jam berapa nih? Jam 8 ya? Sampai jam berapa biasanya Pak Ritan? Setengah 9 ya. Kita masuk di adab menengok orang yang sakit. Biar kita juga, kita ingin mendapatkan pahala, benar-benar dapat. Jangan sampai malah mendapatkan dosa. Gitu. Ini penting, adab-adab menjenguk orang yang sakit. Sebelum kita masuk, monggo panjenengan yang pengen ngunjuk dulu, monggo nggak apa-apa ya. Bismillah. Ustadznya pinteran kayak pengen minum cari alasan gitu ya. Pura-pura mempersilahkan jamaah gitu ya. Iya Pak. Baik, adab menjenguk orang yang sakit. Yang pertama adalah mencari waktu yang tepat. Mencari waktu yang pas. Nah, kalau menjenguk orang sakit ini harus lebih diperhatikan. Wong bertamu saja itu ada waktunya jamaah. Nggak boleh sembarangan. Dalam Quran surat An-Nur ayat 58. Di antara waktu bertamu yang dilarang, kecuali kalau diizinkan ya, itu adalah sebelum subuh. Lah ya, ngene sebelum subuh kok bertamu, Pak? Wong isi enak-enak tilem kok, si enak bubuk gitu kan. Masih angkles ya, maka ini juga perlu diperhatikan ya, belum subuh. Kemudian setelah zuhur, namanya orang setelah zuhur pekerjaan sudah selesai, enak-enak apa Pak? Tidur. Ya. Atau kalau memang belum makan, enaknya makan, gitu ya. Maka harus diperhatikan. Kemudian juga setelah isya, ya, ini kalau bisa izin terlebih dahulu. Ya. Lah kalau orang itu sedang sakit, maka lebih harus ditekankan lagi ini, ya, diperhatikan banget. Lebih-lebih kalau di rumah sakit itu kan ada jamnya ya Pak. Kalau nggak salah pagi itu jam, ya, kemudian siang sekitar, atau sore jam berapa sore? Jam 4 sampai jam berapa gitu ya, sampai bar maghrib mungkin ya. Maka kita harus perhatikan, ya. Jadi harus mencari waktu yang pas. Karena kadang orang yang sakit itu butuh istirahat. Jangan sampai yang nengok banyak malah nggak jadi istirahat. Yang ada nggak tambah baik malah tambah buruk. Makanya ada sebagian pasien itu, khususnya pasien sakit jantung, itu ada yang nggak boleh ditengok. Bahkan pasien yang sudah parah, mohon maaf ya, di ICU, itu keluarganya aja nggak boleh masuk semua, paling satu gitu ya. Maka kita harus memperhatikan waktu yang tepat. Karena sebetulnya jamaah ya,
Yang sangat dibutuhkan orang yang sakit adalah istirahat. Biar cepat pulih. Ya. Biasanya kalau diberikan makanan juga, yang makan kalau yang nungguin, ya enggak? Seperti itu gitu ya. Maka dari itu harus memperhatikan waktu yang tepat. Nah, nah kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau memang pas nengok lagi tidur, gimana jamaah? Mungkin kita tanya sama keluarganya, sudah lama belum tidurnya? Oh dari pagi. Oh, misalnya gitu ya. Gak apa-apa Pak, gitu. Maka nggak apa-apa kita tengok. Tapi kalau ternyata, ngapunten baru tidur 5 menit yang lalu, sudah 3 hari tidak tidur. Lebih baik kita apa Pak? Titip salam mawon, titip bingkisan mawon, titip amplopan mawon. Mungkin cepat mantun, mungkin cepat sehat. Karena jamaah saya punya teman, saya punya teman seorang ustadz juga masih muda, kakak kelas saya waktu kuliah. Itu qadarullah punya kelainan di jantung, sebulan nggak tidur Pak, sebulan nggak tidur. Insya Allah. Waktu itu saya masih kerja di rumah sakit. Jadi sore-sore sebelum maghrib itu saya tengok, kemudian masya Allah nih, setelah saya tengok beliau minta maaf Ifat kalau saya punya salah, ya saya juga minta maaf gitu. Kemudian dia bilang begini, Fat, saya ngantuk, saya udah sebulan nggak tidur. Oh ya sudah, silakan tidur, saya pamit, saya keluar Pak. Ternyata Pak, itu tidur terakhirnya Pak. Malam saya ditelepon jam 10, Ustaz, bisa nggak ke ruang ICU? Ini Ustadz ini masuk ke ICU. Waktu itu saya dulu sudah pulang, karena dulu saya waktu bujang itu tidurnya di rumah sakit. Karena waktu itu saya sudah menikah, saya tidurnya di panti asuhan. Waktu itu di panti asuhan. Masuk ICU Ustaz, gitu. Mohon maaf saya belum bisa karena di panti asuhan ini muslimnya pada pulang, saya doang nggak bisa ninggalin anak-anak gitu. Karena anak-anak panti itu beda dengan anak pondok. Paling kecil SMP, kalau anak panti itu ya ada SD gitu ya. Makanya saya nggak bisa. Jam 1 ditelepon lagi, Ustaz kritis. Insyaallah gitu. Jam 2 ditelepon. Jawabannya ngomongnya bukan nggak ada, tapi bilangnya langka. Orang Cilacap itu kan kalau bilang nggak ada, langka. Saya tuh bangun tidur, Ustadz Fulan langka. Saya kok kurang konsen. Langka itu apa ya? Saya jadi ingat berita tahun 2004-an itu waktu minyak tanah itu langka ya. Oh langka itu tidak ada. Saya gelo banget gitu. Akhirnya pada subuh saya mandikan. Jadi masya Allah ya. Kalau memang dia memang minta istirahat ya silahkan ya. Semoga cepat sembuh gitu. Rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Beliau ustadz yang pertama kali ngajarin saya nyetir mobil Pak. Gitu. Walaupun setelah bisa saya juga nggak berani gitu. Gitu. Mungkin harus punya sendiri gitu ya. Ya. Jadi yang pertama perhatikan waktunya. Ya, jangan sampai kemudian memaksakan untuk berangkat atau kemudian menengok padahal orangnya sedang istirahat, kasihan ya. Takutnya harusnya dapat pahala malah dapat dosa. Kemudian yang kedua, kalau memang sudah masuk ya, sudah berkesempatan menengok, tanyakan kabarnya. Gimana kabar? Karena ini perhatian. Yang penting jangan terlalu spesifik ya, jangan terlalu dalam gitu. Yang penting tanya apa kabarnya. Setelah tahu dimotivasi, dihibur. Sebagaimana ada sebuah kisah, satu ketika Sa'ad bin Mu'adz itu sakit. Jadi ketika perang Khandaq itu kena panah Pak. Perang Khandaq itu perang parit. Ya. Jadi waktu itu kan Madinah dikepung oleh 10.000 pasukan. Padahal Madinah itu seperti ini Pak, seperti mihrab. Belakang gunung, kanan gunung, kiri gunung. Depannya ada jalan. Nah jalan itu dibuat parit sehingga tidak bisa masuk dari depan, tidak bisa masuk dari samping, tidak bisa masuk dari belakang. Nah ini seorang yang bernama Sa'ad bin Mu'adz itu kena panah. Beliau dirawat oleh seorang perawat bernama Rufaidah. Bertugas merawat orang-orang yang sedang terluka. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melewati Sa'ad itu beliau selalu bertanya kabar, bagaimana kondisimu di sore hari ini. Gitu ya. Ini merupakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bertanya ketika orang sakit kabarnya bagaimana.
Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga melewatinya ketika pagi, maka Nabi pun mengatakan, bagaimana kabarmu pagi ini? Jadi jangan kemudian cuma bertanya kemarin sore, oh kemarin udah tahu kok, sekarang nggak usah tanya, jangan. Karena kadang yang namanya orang sakit itu cepat berubah, bisa jadi down, bisa jadi kemudian mulai membaik gitu ya. Maka perlu kemudian ditanya. Tawarkan bantuan, barangkali memang butuh bantuan. Seperti itu. Kemudian juga dalam riwayat yang lain, kalau riwayat yang tadi adalah diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, nomor hadisnya 1129. Dalam riwayat yang lain, Nabi itu bertanya kepada seorang pemuda yang sakit, "Kaifa tajiduk?" Bagaimana saat ini? Ini pertanyaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada seorang pemuda yang sakit. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dinyatakan hasan, hadisnya baik. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala perlu menanyakan kabar secara umum. Tapi jangan ditanyakan secara detail, apalagi memberatkan dia. Ya. Misalkan orang kecelakaan gitu ya, itu tidak harus disuruh menceritakan kronologinya, kecuali panjenengan petugas dari Jasara Harja misalnya, amunten ini ada dari kepolisian gitu. Kalau panjenengan tidak perlu menceritakan, karena kadang orang sedang trauma, Pak. Kadang-kadang kita kepo, Pak. Kepo itu apa? Pengen tahu, pengen ngerti gitu. Itu kalau secara kalau perlu bertanya tanya sama keluarganya. Jadi jangan dia berubah sama orang yang sakit. Apalagi disalah-salahin. Orang gue helm sih sampean, doang sampean itu, gitu ya. Jangan seperti itu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang ketiga, setelah kita tanya kabarnya, maka bisa mengingatkan keutamaan orang yang sakit. Kayak sakit bisa menghapuskan dosa. Makanya disampaikan, la ba'sa tahurun insyaallah. La ba'sa. Mudah-mudahan tidak mengapa. Mudah-mudahan sakitnya tidak parah. Mudah-mudahan sakitnya cepat sembuh. Tahurun insyaallah, sakit ini menjadi penggugur dosa. Mungkin pernah punya kesalahan dengan sakit dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah pernah tahu kamu nggak? Sepon yang buat cuci motor. Itu kalau diperes biar kotorannya hilang. Kira-kira kalau sepon ini punya perasaan sakit benar nggak? Dirubut gitu ya. Baju nih disikat, serok. Kira-kira kalau baju ini punya rasa itu sakit nggak? Sakit, tetapi dengan itu menjadi bersih. Banyak hal ya, besi yang karat kadang disiram air keras gitu ya, atau bahkan dipanaskan, kemudian ditempa, dipukuli. Makanya aja pakai kalimat Allah Subhanahu wa taala, seperti apapun cobaan itu berat, sakit, menyakitkan, tapi masya Allah ada janji Allah Subhanahu wa taala, ada janji dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa setiap apapun yang menimpa kita itu bisa menjadi penggugur dosa. Terkadang ada doa-doa yang kita baca di sisi orang yang sakit, di antaranya tadi apa? La ba'sa tahurun insyaallah. Atau mungkin didoakan kalau laki-laki, syafakallah, semoga Allah menyembuhkanmu syifaan ajila, dengan kesembuhan yang segera, syifaan la yughadiru saqama, kesembuhan yang total, tidak meninggalkan bekas sakit, boten kambuh malih. Kemudian didoakan juga yang lain, misalkan ya, dengan as'alullah al-adim rabbal arsyil adim an yashfiyak, aku minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb arsy yang sangat agung gitu ya, kemudian agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kamu kesembuhan. Insyaallah Pak, senang sekali. Jadi doakan dan juga dihibur dengan pahala-pahala yang akan menjadikan dia ini semakin ridho. Mungkin bisa disampaikan kisahnya Nabi Ayub, ya, Nabi Ayub pernah sakit sampai sakitnya sangat berat, bahkan anak-anaknya juga pada meninggal. Ya. Harta-hartanya pun semakin sedikit, semakin menipis. Tetapi Nabi Ayub sabar. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia yang begitu besar. Yang namanya hujan itu jamaah walaupun deras, terkadang
setelah hujan itu ada pelang. Yang namanya jalan yang menanjak walaupun berat, capek, pegel gitu ya, rasanya pengen mulih-mulih gitu. Tapi setelah kita sampai di puncak akan ada pemandangan yang sangat indah, bahkan setelah itu ada jalan yang mulus. Ya. Sama jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam itu semakin gelap, semakin dekat dengan waktu pagi. Inna ma'al usri yusra. Usaha kesusahan ada banyak sekali kemudahan. Kemudian jemaah bisa juga mendoakan dengan doa yang biasa dibaca oleh ruqyah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah aku meruqyahmu min kulli syai'in yu'dhik, dari segala sesuatu yang menyakitimu, min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasidin, dari setiap jiwa ataupun mata yang hasad, mata yang iri. Allahumma yashfika bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah menyembuhkanmu. Bismillah aku meruqyahmu. Jadi siap-siap orang-orang dengan tanggung jawab. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena sebenarnya kita kerja di rumah sakit Pak, itu kan di antara tugasnya itu mendoakan. Pernah baru baca Bismillahirrahmanirrahim langsung Pak. Wah, reaksi Pak. Saya dilempar bantal. Alhamdulillah saya malam kan nggak kena. Biologiknya ada. Merupakan kejadian baru dibacakan sedikit langsung reaksi. Kemudian jamaah yang kelima membawa oleh-oleh yang menyenangkan untuknya. Boleh dibawain air zam-zam, ya. Atau mungkin kalau dia sakit apa yang memang spesifik, kalau misalnya sakitnya DB, demam berdarah, yang dibawain yang bisa naikin trombosit, misalkan apa? Jagung merah, atau mungkin angka, atau mungkin juga madu, ya. Apa yang bisa menjadikan manfaat untuknya. Kalau misalkan dia sakitnya misalkan diare gitu ya, dibawakan jambu merah gitu ya. Jangan kebalikannya, lagi mencer dibawanya adalah yang kecil-kecil gitu ya. Dibawanya sambal gitu ya. Ini enggak baik gitu. Ingat jemaah, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tahadaru tahabu. Salinglah kalian memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Apalagi hadiah itu diberikan ketika butuh, luar biasa Pak. Wong hadiah itu kalau diberikan itu gak butuh, udah senang Pak. Iya. Ini saya pakai baju dikasih oleh jamaah sini. Terima kasih, saya pakai biar senang. Maka jamaah orang itu kalau kemudian dikasih pas butuh, kira-kira senang gak Pak? Senang. Makanya kita perlu tahu kesenangan orang lain. Oh, Pak Ridwan ini senangnya ini. Perlu kita tahu, sehingga kalau saat kita bisa membawakan bawaan pas, gitu ya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian yang keenam, tidak mengobrol terlalu lama jika mengganggunya. Yang menengok orang sakit ya, jangan lebih dari setengah jam. 15 menit, 20 menit, itu amin. Kecuali kalau orang-orang itu sendirian di rumah sakit, misalnya dia butuh teman, itu lain halnya, gitu. Atau memang dia masih nyaman. Coba bisa anak belum ini itu beda lagi. Tapi kalau hukum asal jangan terlalu lama, karena kasihan sekali. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang sejati, Muslim yang bukan kaleng-kaleng, bukan sembarang Muslim, adalah Muslim yang orang Muslim yang lain selamat dari lisannya, selamat dari tangannya. Termasuk apa? Kadang-kadang pengen istirahat dan ngomong di sini tuh gak enak gitu Pak ya. Jadi pengen ngomong, musik mana tuh ngomong baik gitu. Tapi orangnya penak gitu. Akhirnya jadi terlalu seperti itu. Kemudian juga jangan bosan menjenguk orang yang sakit. Di saat orang lain sudah bosan untuk menjenguknya. Kadang kita awal itu menjenguknya mungkin 5 orang, gak sembuh-sembuh, kurang 4 orang, lama-lama 3 orang, lama-lama 2 orang, lama-lama panjenengan jenguknya sendirian. Tidak apa-apa ya, insyaallah ketika panjenengan kemudian tidak bosan menjenguk orang sakit, maka Allah Subhanahu wa taala pun tidak bosan memberikan pahala untuk kita semua. Makanya Rasulullah SAW juga tadi apa Pak? Ketika sore ketemu sahabat yang kenapa ditanya gimana kabarmu, ketika pagi ketemu ditanya gimana pagi ini, ya selalu Rasulullah SAW jenguk. Makanya bahasa Arab menengok orang sakit
ziaratul marid. Ziarah itu hanya sekali, ya cukup. Tapi i'adatul marid, yang namanya a'ada yu'idu i'adatan, itu artinya apa? Mengulang-ulang. Jadi bisa dilakukan lebih dari satu kali. Karena itu jangan bosan, walaupun orang lain sudah merasa bosan. Yang ke-8, memberi harapan sehat. Jangan malah memberi harapan palsu. Katanya orang yang kemudian berharap itu pasti akan kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang diharapkan. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan prasangka seorang hamba. Makanya kita sampaikan misalkan Quran surat Asy-Syu'ara ayat 80, wa idza maridtu fa huwa yashfi. Nabi Ibrahim ya mengatakan kalau saya sakit ya Allah lah yang menyembuhkan. Insyaallah sembuh, insyaallah sehat. Kemudian sampai yang dirahmati Allah Ta'ala, adab yang terakhir yang ke-9 adalah mengingatkan akan sholat. Ini penting. Dulu kami juga mengingatkan. Kadang orang itu pengen sholat tapi nggak tahu caranya sholat. Oh saat ini saya tangannya patah, gimana ini Pak Ustaz? Gitu. Ya kita tahu. Dulu sempurna, mungkin pakai semprotan gitu ya. Ini nanti yang kena jabiro, kena perban cukup di satunya cuma sekali cuma digobur, basah bumbu nggak boleh, cukup sekali jadi semprot, seret, jas, udah sah itu. Ya kalau orang mau sempurna ya nggak apa-apa, bisa juga ya. Ini ya bisa. Yang penting jangan sampai pakai kaos kaki misalkan, ya pakai kaos kakinya juga tinggi sampai di mata kaki itu juga cukup dibasuh cuma atasnya saja. Gitu ya. Jadi kalau orang tangannya patah ada wajib ya, cukup disemprot tangannya set, nanti diratakan, tapi jangan sampai sekali boleh, nggak sampai 3 kali juga, karena yang sunnah itu adalah 3 kali, yang sekali hukumnya wajib. Kalau nggak bisa berdiri boleh sambil duduk. Saya pernah ngajari seorang sakit itu tayamum, kan dia nggak tahu tayamum. Jadi ketika ibu coba tayamum, ya. Dalam betul juga Pak punya Pak ini bersih atau wajib gitu ya. Enggak, cuman ya buka ya kemudian lagi tangan selesai ya. Senang Pak jadi sholat senang ya. Kita ingatkan karena Rasul mengatakan inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi. Sungguh yang pertama kali dihisab, yang pertama kali diperhitungkan dari amal-amalnya seorang hamba pada hari kiamat, dari sekian banyak amalnya, sholat itu adalah fa'in sholahat faqad aflaha. Kalau dia sholatnya bagus, beruntung. Wa anjaha, sukses, berhasil, selamat. Fa'in fasadat fasada wa khaba. Kalau kemudian dia itu sholatnya rusak, faqad khaba, dia pasti akan menyesal, wa khosar, ya, dan dia pasti akan rugi dengan rugi yang merugi seperti rugi. Jadi ingat katakan sholat semampunya. Maka coba kalau misalkan ada pasien pakai pampers, kalau bisa gantinya 3 kali. Sebelum subuh ganti sholat subuh. Sebelum zuhur ganti sholat zuhur jamaah sama asar. Sebelum maghrib ganti jamaah antara maghrib dengan isya. Atau kalau berat misalkan Ustaz nggak bisa ganti pampers mahal, biasanya cuma 2 kali. Ya udah 2 kali. Sebelum subuh ganti sholat subuh. Kemudian ganti lagi jam 5 sore buat sholat zuhur asar jamaah takhir. Kemudian sholat maghrib bisa jamaah takdim. Itu bisa diatur seperti itu. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ini yang disampaikan sebagai awal pertemuan kita. Semoga bermanfaat buat saya pribadi, buat jamaah sekalian, khususnya agar kita semangat menengok orang yang sakit. Karena dibalik menengok orang yang sakit banyak sekali keutamaan.